semuanya, kembali lagi di video pembelajaran Praba TV. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang materi barisan aritmetika. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Kita mulai dari contoh yang pertama. Diketahui barisan aritmetika 19, 15, 11, 7, dan seterusnya. Tentukan suku ke-33 dari barisan aritmetika tersebut. Yang ditanyakan adalah suku ke-33, berarti U33 ya. Kemarin kita sudah belajar cara mencari beda dan UN ya, suku ke N. Oke. Sebelumnya yang diketahui apa barisan aritmetika ini ada 19, 15, 11, 7. Berarti kita bisa menentukan nilai U1-nya. U1 atau kita sebut juga dengan A ya. A-nya adalah 19. Kemudian bedanya berapa? Bedanya kita cari. 15 dikurang 19. Bedanya adalah negatif 4. Oke, kita sudah mendapatkan A dan B-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-33 atau U33. Oke. Kita ingat rumus yang sudah kita dapatkan kemarin, rumus untuk mencari suku ke N. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Oke, yang ditanyakan adalah U33, berarti N-nya 33. A-nya kita ganti dengan 19 ditambah N-nya 33 dikurang 1 dikalikan dengan B. Bedanya berapa? Negatif 4 ya, negatif 4 ya. Maka 19 ditambah 32 dikali dengan negatif 4 sama dengan 19 ditambah 32 dikali negatif 4, negatif 128. Nah, berarti sama saja 19 dikurangi 128. Maka suku ke-33 atau U33-nya negatif 109. Oke, contoh yang kedua. Tentukan rumus suku ke N barisan 1, 4, 7, dan 10, dan seterusnya. Oke, kita dapatkan nilai A-nya itu 1. Bedanya berapa? Bedanya 4 dikurang 1 atau 7 dikurang 4 sama saja ya. Bedanya berarti 3. Nah, kita diminta untuk mencari rumus suku ke N. Berarti kita diminta mencari UN-nya. Nah, rumus UN-nya bagaimana? Oke, kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. UN, yang ditanyakan kan UN, jadi UN-nya tetap sama dengan A-nya berapa? A-nya 1 ditambah N dikurang 1, B-nya 3. Nah, UN sama dengan 1 ditambah, ini kita kalikan 1 per 1. 3N, kemudian negatif 1 dengan 3, dikurang 3. Nah, maka kita dapatkan rumus UN-nya sama dengan 3N, 1 dikurang 3, negatif 2. Nah, maka kita dapatkan UN-nya 3N dikurang 2. Oke, mudah ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh ketiga. Suatu barisan aritmetika memiliki U1 atau A ya, sama dengan negatif 25 dan U5-nya sama dengan negatif 5. Tentukan suku ke-13 barisan aritmetika tersebut. Oke, yang diketahui A-nya atau U1-nya negatif 25. Sedangkan
U5-nya, suku kelima ya, U5-nya sama dengan negatif 5. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-13. Berarti yang ditanyakan U13-nya. Nah, untuk mencari U13, ketika kita masukkan ke rumus UN, kita membutuhkan A dan B ya. Karena rumus UN-nya itu A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Maka kita akan mencari bedanya terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama kita cari adalah bedanya. Lewat mana? Nah, lewat yang diketahui ini. Kita masukkan ke rumus UN-nya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Yang diketahui di sini adalah U5. Maka U5 kita tuliskan di sini sama dengan A-nya negatif 25 ditambah N-nya berapa? N-nya 5. 5 dikurangi 1 dikalikan dengan B. Oke. U5-nya kita ganti. Di sini diketahui U5-nya adalah negatif 5. Maka U5-nya ini kita ganti dengan negatif 5. Sama dengan negatif 25 ditambah 4B. Oke, gitu ya. Yang akan kita cari adalah B-nya. Oke. Kedua ruas kita kurangi dengan 4B. Maka di sini negatif 4B sama dengan negatif 25. Kemudian masing-masing ditambahkan 5 ditambah 5. Oke. Mudahnya kalian bilang ini pindah ruas gitu ya. Positif jadi negatif di sini, negatif jadi positif di sini. Maka negatif 4B sama dengan negatif 20. B-nya kita dapatkan negatif 20 dibagi negatif 4. Maka bedanya kita dapatkan 5. Oke, kita mendapatkan bedanya 5 dan A-nya negatif 25. Maka bisa kita cari U13. Oke, UN. A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka mencari U13, A-nya kita ganti dengan negatif 25. Ditambah N-nya 13 dikurang 1, bedanya berapa? Bedanya kita dapatkan tadi 5. Sama dengan negatif 25 ditambah 12 dikali dengan 5. Oke, gini ya. Maka negatif 25 ditambah 12 kali 5, 60. Sehingga kita dapatkan U13 atau suku ke-13-nya yaitu 35. Oke, mudah. Oke, contoh nomor 4. Suku ke-4 dan suku ke-6 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 4,5 dan 5,5. Tentukan suku ke-19 barisan tersebut. Oke, di sini diketahui U4-nya, suku ke-4 ya, sama dengan 4,5. U6-nya sama dengan 5,5. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-19, berarti U19 yang ditanyakan. Oke, dari yang diketahui ini bisa kita jabarkan. Kita ingat rumus UN itu A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Ya. Maka kita dapatkan untuk U4 berarti bagaimana? U4 sama dengan A ditambah N dikurang 1 berarti 4 dikurang 1 berarti 3. A ditambah 3B. Begitu ya. Nah, di sini U4-nya kita dapatkan 4,5 kan? Sudah diketahui 4,5. Maka 4,5 sama dengan A ditambah 3B.
Oke, kita sebut ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian untuk U6, kalau U6 berarti kita masukkan ke rumus UN-nya menjadi A ditambah berapa? Ditambah 5B gitu ya, karena N dikurang 1. U6-nya sudah diketahui 5,5 sama dengan A ditambah 5B. Nah, ini kita sebut persamaan kedua. Di sini kita akan menggunakan eliminasi dan substitusi yang sudah pernah kita pelajari di jenjang SMP ya. Nah, di sini kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, di sini mudahnya kita akan mengeliminasi persamaan 2 dan 1. 1 dan 2 boleh ya. Kita pakai 2 dan 1 di sini. Jadi persamaan yang kedua kita tulis dulu. Persamaan keduanya 5,5 sama dengan A ditambah 5B, atau bisa kita tuliskan A ditambah 5B sama dengan 5,5. Artinya sama ya. Kemudian persamaan satunya A ditambah 3B sama dengan 4,5. Nah, kita akan mengeliminasi A-nya karena di sini koefisiennya sudah sama, maka bisa langsung kita kurangi. A dikurangi A0, 5B dikurangi 3B, sisa 2B sama dengan 5,5 dikurangi 4,5, 1. Maka kita dapatkan B-nya adalah 1/2. Kemudian di sini kita akan mensubstitusi. Substitusi siapa? Substitusi B kemana? Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Misal kita mau ke persamaan 1. Oke, yang ini ya. Ke persamaan 1. Oke, persamaan 1 kita tulis dulu. A ditambah 3B sama dengan 4,5. A ditambah 3 dikali setengah sama dengan 4,5. Nah, di sini kita hati-hati. A ditambah 3 dikali setengah itu 3/2. Nah, yang di sebelah kanan kita jadikan pecahan biasa juga. Jadi berapa? 9/2. Begitu ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan A sama dengan 9/2 dikurang 3/2. Berapa? Sama dengan 6/2. Jadi kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 3. Nah, kita dapatkan nilai B-nya setengah dan nilai A-nya 3. Sehingga bisa kita tentukan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah U19. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Maka U19 sama dengan A-nya berapa? A-nya 3 ditambah N-nya 19 dikurang 1 dikali B-nya adalah setengah. Sama dengan 3 ditambah 18 dikali setengah. Maka 3 ditambah berapa ini? 9. Sehingga kita dapatkan suku ke-19 atau U19 sama dengan 12. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh kelima. Oke, contoh 5. Pada barisan 8, 19, 30, 41, dan seterusnya, bilangan 327 merupakan suku keberapa? Suku keberapa berarti kita mencari apanya? Kita mencari N-nya.
Oke, kita akan mencari N-nya. Di sini diketahui A-nya sama dengan 8. Suku pertamanya. Kemudian bedanya berapa? Bedanya 19 dikurangi 8, 11. Oke, kemudian bilangan 327 berarti ini sebagai apa? Ini sebagai UN ya. UN-nya 327. Nah, yang akan kita cari yaitu N-nya. Oke. Langsung kita masukkan ke rumus UN saja. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN-nya sudah diketahui 327 sama dengan A-nya 8 ditambah N. Nah, N yang akan kita cari ya. N dikurang 1, B-nya berapa? B-nya 11. Maka 327 sama dengan 8 ditambah, nah ini seperti tadi, dikalikan 1 per 1. Nah, N dikali 11, 11N. Terus, negatif 1 dikali 11. Maka di sini dikurang 11. 327 sama dengan 11N. 8 dikurangi 11, negatif 3. Berarti 11N dikurang 3. Nah, maka 327 ditambah 3 sama dengan 11N. 327 ditambah 3, 330 sama dengan 11N. N yang akan kita cari ini bisa juga kita tulis 11N sama dengan 330. Sehingga nilai N-nya 330 dibagi 11. Kita dapatkan nilai N-nya sama dengan 30. Jadi, bilangan 327 itu merupakan suku ke-30. Lanjut ke contoh 6. Suku ketiga barisan aritmetika sama dengan 11. Berarti 11 ini adalah U3. Sedangkan suku ke-10 barisan tersebut sama dengan 39. 39 ini U10. Tentukanlah yang pertama adalah suku pertama berarti A-nya dan bedanya berarti B dari barisan aritmetika tersebut. Kemudian kita diminta mencari rumus suku ke N, berarti mencari UN-nya. Oke, kita cari yang A dulu. Kita ingat rumus UN, maka U3 ini bisa kita tuliskan U3 sama dengan A ditambah 2B. Oke, kita ingat rumus UN ya, N dikurang 1, B. N-nya adalah 3. Ini. Maka di sini U3-nya adalah 11. 11 sama dengan A ditambah 2B. Ya, hampir sama seperti contoh yang sebelumnya ya. Ini untuk U3. Kemudian U10. U10-nya A ditambah 9B. 39 sama dengan A ditambah 9B. Oke, kita eliminasi. Ini bisa kita tuliskan A ditambah 9B sama dengan 39. Begitu ya. Kemudian yang atas A ditambah 2B sama dengan 11. Nah, kita eliminasi, kita hilangkan yang A. Koefisien sudah sama. Kita kurangi 9B dikurangi 2B, 7B sama dengan 28. Maka kita dapatkan nilai B-nya sama dengan 4. Kita dapatkan B-nya 4. Kita akan mencari nilai A-nya. Kita substitusikan ke salah satu. Mau yang ini atau yang ini. Bebas ya, kita pakai yang atas saja. A ditambah 2B sama dengan 11. A ditambah 2 dikali B-nya adalah 4. Sama dengan 11.
A ditambah 8 sama dengan 11, kita dapatkan A-nya sama dengan 11 dikurang 8. A sama dengan 3. Oke, kita sudah dapatkan nilai B4, A-nya 3. Maka bisa kita tentukan yang B. Nah, sekarang pertanyaan yang A sudah kita dapatkan ya. Yang diminta mencari A dan B-nya. A-nya 3 dan B-nya 4. Sekarang kita mencari yang B, yaitu rumus suku ke N. Kita mencari UN-nya. UN itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. UN sama dengan A-nya 3 ditambah N dikurang 1, B-nya adalah 4. Oke, UN sama dengan 3 ditambah, kita kalikan 4N, kemudian yang ini dikurang 4, sehingga kita dapatkan rumus suku ke N-nya yaitu 4N dikurang 1. Pertanyaan yang B sudah kita dapatkan rumus UN-nya. Oke, lanjut ke contoh 7. Contoh 7. Suku pertama dan suku tengah suatu barisan aritmetika adalah 4 dan 34. Tentukan suku terakhir barisan tersebut. Yang diketahui adalah suku pertama dan suku tengah. Jadi 4 ini suku pertamanya atau U1. Ya, atau bisa juga kita sebut dengan A. Oke. Kemudian 34 ini adalah suku tengah. Suku tengah itu biasa disebut UT. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah suku terakhir atau UN-nya. Nah, konsep suku tengah di sini kan ada suku tengah ya. Nah, konsep suku tengah itu seperti ini. Suku tengah barisan aritmetika. Jadi kalau suku tengah itu N-nya itu ganjil ya, N-nya itu ganjil. Jadi banyaknya suku itu ganjil gitu. Nah, suku tengah barisan aritmetika itu UT-nya sama dengan A ditambah UN dibagi 2. Jadi suku tengah itu suku pertama ditambah suku terakhir dibagi dengan 2. Nah, dari sini, dari rumus ini kita akan mencari UN-nya. Ya, kita akan mencari UN-nya. Jadi, di sini kita tuliskan lagi ya. UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. Nah, masing-masing ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita kalikan dengan 2. Oke, kita kalikan dengan 2. Dikali 2. Maka ruas kiri menjadi 2 UT. Yang ruas kanan menjadi A ditambah UN. Ya, karena A ditambah UN dibagi 2 dikali 2, maka 2-nya bisa kita sederhanakan. Oke. Nah, kita akan mencari UN-nya. UN-nya berarti A-nya ini kita gabungkan dengan yang ruas kiri ini ya. Menjadi 2 UT dikurang A sama dengan UN. Atau bisa kita tuliskan UN-nya sama dengan 2 UT dikurang A. Nah, sehingga bisa kita dapatkan UN-nya. Yang kita carikan UN-nya ya. UN sama dengan 2 UT dikurang A. Maka sama dengan 2 kalinya UT-nya berapa? UT-nya 34. Dikurang dengan AA-nya 4. Oke, 2 dikali 34, 68. Dikurang 4. Jadi, UN atau suku terakhir barisan tersebut yaitu
64. Oke. Contoh 8, contoh yang terakhir. Di antara bilangan 9 dan 111 disisipkan bilangan sebanyak 33 bilangan. Sehingga bilangan semula dan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika. Tentukan suku ke-25 barisan tersebut. Nah, ini materi tentang sisipan ya. Perlu kita ketahui bahwa jika di antara P dan Q disisipkan N, nah berarti P di soal ini yang mana? Yang ini ya, 9 itu berarti P-nya. Di antara bilangan P dan Q, berarti di antara bilangan 9 dan 111, berarti ini Q-nya. Disisipkan N bilangan, berarti 33 ini adalah N-nya, begitu ya. Dan membentuk barisan atau deret aritmetika. Nah, di sini kan membentuk barisan aritmetika, ya kan? Maka beda barisan atau deret aritmetika tersebut bisa kita cari menggunakan B sama dengan Q dikurang P dibagi dengan N ditambah 1. Nah, di sini kita akan mencari bedanya terlebih dahulu. Setelah sudah mencari bedanya, kita bisa menentukan suku ke-25 yang ditanyakan. Oke, kita mencari bedanya. Di sini P-nya sama dengan 9. Kemudian Q-nya sama dengan 111 dan N-nya sama dengan 33. Maka bedanya sama dengan Q dikurang P. 111 dikurang 9 dibagi N-nya 33 dikurang 1. Maka bedanya 111 dikurang 9, 102. 102 dibagi, oh maaf, ini ditambah ya, 33 ditambah 1. Oke, berarti dibagi 34. Nah, kita temukan bedanya adalah 3. Oke, bedanya 3. Maka kita bisa mencari suku ke-25-nya. Nah, yang disisipkan kan di antara 9 dan 111 ya, di antara bilangan 9 dan 111. Jadi di sini 9 ini juga bisa kita katakan dia merupakan suku pertamanya. Atau dengan kata lain, 9 ini sama dengan A-nya. Oke, jadi A sama dengan 9. Ya, B-nya sama dengan 3. Nah, kita bisa mencari suku ke-25 menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka U25 sama dengan 9 ditambah 25 dikurang 1, 24 dikali bedanya adalah 3. Sama dengan 9 ditambah 24 dikali 3 berapa? 72. 72. Sehingga kita dapatkan suku ke-25 atau U25 yang ditanyakan yaitu 81. Oke. Sekian beberapa contoh soal yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Setelah ini kita akan pelajari mengenai deret aritmetika. Oke. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.